Shalom adik-adik. Kenalin, ini namanya Timi. Siapa? Timi, betul sekali. Nah, Timi akan nemenin kakak buat pimpin pujian penyembahan hari ini. Timi, tunggu. Lihat deh tuh. Masih ada yang ngantuk temennya Timi. Kak, gimana kalau aku tanya kabar mereka? Boleh, coba. Halo teman-teman, bagaimana kabar kalian hari ini? Kayaknya teman-teman kurang semangat ya Timi. Iya, bener kak. Teman-teman, kalau Timi tanya bagaimana kabarnya pada hari ini, teman-teman jawabnya kabarku dahsyat, luar biasa. Yes. Bisa? Ulang Timi. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Kabarku dahsyat, luar biasa. Yes. Betul, bersama Tuhan Yesus selalu luar biasa. Kayaknya teman-teman udah siap buat sekolah minggu nih Timi. Betul kak. Nah, sebelumnya teman-teman tahu nggak kalau tugas anak sekolah minggu itu salah satunya harus bisa bersaksi? Hah? Bersaksi? Iya, karena dengan bersaksi teman-teman bisa bawa teman-teman yang lain buat datang sama-sama buat sekolah minggu bareng. Masa sih kak? Kayak lagu yang satu ini nih, kita nyanyi bareng-bareng yuk. Ayo. Gimana caranya kita dapat bersaksi supaya bisa bawa teman ke gereja? Oh, caranya selain cerita tentang Tuhan Yesus, kita harus bisa menjadi terang buat sesama kita. Kayak lagu selanjutnya. Yuk kita dengerin. Ayo.
sudah saatnya kita mau dengerin firman Tuhan. Teman-teman siapin telinga, mata, dan hati yang baik ya buat dengerin firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian, firman Tuhan ku dengar. Shalom adik-adik. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Duduk yang manis ya, lipat tangannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami sudah bernyanyi dan memuji-Mu. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, tuntun kami agar kami bisa mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Hari ini kakak akan bercerita tentang sida-sida dari Ethiopia yang diambil dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40. Adik-adik, ada yang tahu siapa itu? Dia seorang kepala pembedarahan Sri Kandake, Ratu Negeri Ethiopia. Yuk simak ceritanya ya adik-adik. Pada saat itu, malaikat Tuhan berbicara kepada Filipus untuk berangkat ke sebelah selatan menuju jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Adik-adik, ada yang tahu apakah Filipus mengikuti perintah malaikat Tuhan atau tidak ya? Ya, betul. Filipus pergi dan mengikuti perintah malaikat Tuhan. Lalu, Filipus bertemu dengan sida-sida tersebut dan mendekatinya sesuai dengan perintah Roh kepada Filipus. Filipus mendengar bahwa sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu, Filipus mendekatinya dan menjelaskan nas Alkitab yang ditanyakan oleh sida-sida tersebut, sambil Filipus memberitakan Injil kepadanya. Di tengah perjalanannya, sida-sida tersebut memberikan dirinya untuk dibaptis dan menjadi percaya kepada Yesus Kristus yang adalah Anak Allah. Nah, adik-adik, dari kisah Filipus dengan sida-sida, Filipus dengan berani memberitakan Injil kepada sida-sida tersebut. Padahal orang itu bukan orang Yahudi adik-adik. Bagaimana dengan kita ya adik-adik? Walaupun kita tidak bisa seperti apa yang dilakukan oleh Filipus, tetapi kita bisa menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain melalui perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita yang mencerminkan kita adalah anak-anak Allah. Contohnya nih, yang pertama, kalau sedang ulangan di kelas, banyak teman-teman adik yang mencontek. Adik-adik tidak boleh ikutan mencontek juga. Yang kedua, kita harus menjaga perkataan kita. Tidak boleh berkata kasar. Harus mengucapkan kata-kata yang baik kepada siapapun ya adik-adik.
Itulah hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan untuk menceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita kepada orang lain. Bagaimana adik-adik? Apakah adik-adik mengerti firman hari ini? Sebelum kita mengakhiri firman hari ini, kita mau sama-sama baca ayat Alkitab yang terambil dari Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kita mau baca sama-sama ya adik-adik. Dalam hitungan ketiga, semua harus buka suara. 1, 2, 3. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang singkat ini. Tuhan, ajar kami untuk kami bisa menjadi saksi-Mu melalui kehidupan kami. Pakai kami ya Tuhan sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau doa syafaat. Adik-adik di rumah, duduk yang manis, lipat tangannya, dan tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang minggu ini dan dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, saat ini kami mau berdoa untuk gembala sidang kami. Tuhan lindungi dan sertai selalu. Dan Tuhan, kami mau juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu dan teman-teman kami. Tuhan lindungi, Tuhan berikan kesehatan, dan Tuhan sertai dimanapun berada. Tuhan, kami sangat rindu kembali beribadah bersama-sama. Untuk itu, kami mohon Tuhan, pulihkan keadaan bangsa kami. Tuhan, berikan hikmat kepada pemerintah untuk menemukan jalan keluar dalam mengatasi masalah yang saat ini terjadi. Tuhan tutup bungkus kami dan keluarga kami dengan darah-Mu, supaya kami tetap dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebab di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, gimana rasa ibadahnya hari ini? Seru kan? Siapa yang merasa diberkati katakan amin. Haleluya. Sekarang kita mau ayat hafalan ya, yang terambil dari 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Selamat menghafalkan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.